Halo teman-teman, kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi kita yang sebelumnya kita telah berbicara tentang kata benda ya. Oke, kali ini kita akan berbicara tentang kata sifat. Apa sih kata sifat itu? Kata sifat itu adalah suatu kata yang itu menerangkan suatu sifat. Nah, di sini penjelasannya adalah kata sifat adalah kata yang membatasi, memberi sifat pada kata benda atau kata ganti. Misalnya, handsome. Handsome apa sih? Handsome adalah tampan. Honest. Honest apa? Honest artinya jujur kan? Passion. Passion artinya sabar. Good artinya baik atau bagus. For itu kayaknya 4 kan? Jadi ketika kita berbicara tentang suatu percakapan, conversation, apapun itu, secara tidak langsung biasanya kita akan membicarakan suatu benda atau suatu hal dengan sifatnya. Misalnya, kita berbicara di papan tulis, dan papan tulis itu kotor. Kita melihat papan tulis itu kotor. Itu kotor. Misalnya, the board is dirty. Maka secara tidak langsung kita telah mengungkapkan kata sifat di sini yaitu dirty. The board is dirty. The whiteboard is dirty dan lain sebagainya. Misalnya kita mau menulis dengan tulisan yang bagus. Kita bicara I want to write with good writing. Saya ingin menulis dengan tulisan yang bagus. Secara tidak langsung kita di sini mengungkapkan bagus. Nah, itu adalah suatu bentuk dari kata sifat, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang ingin berbicara tentang adjektif atau tentang kata sifat, nanti di setiap momen teman-teman itu akan menemukan momen-momen yang mungkin secara tidak langsung teman-teman akan berbicara A, berbicara B, berbicara C, sengaja atau tidak sengaja, teman-teman akan menemuinya. Ingat teman-teman, bahwa kata sifat itu biasanya didahului dengan to be, kecuali di depannya ada verb. Misalnya, I am handsome. Misalnya seperti itu. Atau kalau didahului dengan kata-kata yang lain, misalnya kata kerja, seperti ini. I want to write good good writing for you. Dan lain sebagainya, itu bisa. Nah, contoh di sini. He is a handsome boy. Dia adalah handsome boy. Boy adalah anak laki-laki, handsome adalah tampan. Is ini adalah to be yang menjadi pemisah antara kata sifat dan di sini ada kata ganti. Kata ganti orang ketiga ini he is a handsome boy. Terus di sini he is honest. Dia jujur. Maka di sini dia he is honest. Dia jujur. Di sini ada pemisahnya is. Terus your passion. Passion di sini ada pemisahnya are. Terus nanti di sini ada is a good girl. She is a good girl. Di sini ada pemisahnya is. Dia seorang gadis yang baik. There are 40 students in the class. There are ini artinya ada.
Biasanya kalau there are itu untuk banyak, kalau there is itu untuk sedikit. Biasanya cenderung satu dan jamak ya. Ini teman-teman bisa lah untuk memahami untuk hal seperti ini. Nanti di next materi kita akan menjelaskan tentang ini. Ada 40 anak siswa in this class. Ada 40 anak siswa di dalam kelas. Oke, seperti itu. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu pronoun. Seperti yang telah kita temukan tadi di depan-depan, kita telah menemukan kata ganti. Dan ketika kita menemukan kata ganti, maka kata ganti itu bisa menjadi suatu sebutan. Sebutannya contohnya di sini adalah pronoun, kata ganti yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau sebagai kata pengganti kata benda. Misalnya I kan artinya saya. Nah, ini teman-teman pasti sudah familiar lah. Sejak SD, sejak TK mungkin telah diajarkan tentang I, you, we, they, he, she, it. Tapi cara penyampaiannya kadang kan berbeda antara guru satu dengan guru yang lain, antara guru SD, guru SMP, guru SMA, atau bahkan PAUD, atau bahkan TK, mereka cara penyampaiannya berbeda. Tapi pada intinya semua itu sama. I artinya saya, you artinya kamu. Terus he artinya dia, tapi untuk laki-laki. She artinya dia untuk perempuan. It artinya kata pengganti biasanya cenderung ke benda, hewan, atau tumbuhan yang bersifat tunggal. Misalnya, terus we artinya kita atau kami. Terus they artinya mereka. Oke, untuk teman-teman bisa mempelajari karena ini adalah hal yang penting. Jadi teman-teman bisa mempelajari. Dan kadang saya juga untuk hal ini udahlah, oke, kita bisa menemukan. Kadang yang satunya misalnya I, my, terus you, your. Nah, ini itu kadang saya yang kebolak-balik itu di he sama si. Itu kebolak-balik. Maka teman-teman sebisa mungkin kalau teman-teman belajar kata ganti seperti ini, terutama kata ganti yang kepemilikan, itu teman-teman coba cenderung menggunakan kalimat atau sering diolah menggunakan kalimat seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh penggunaannya kalimat. Rafael did not attend school yesterday because he was sick. Rafael ini kan nama. Because he. Nah, ini di sini ada kata ganti pronoun. Kata ganti yang menyifati kata ganti sebutan lah itu. Itu ada he. Rafael tidak masuk sekolah kemarin karena dia sakit. The boy spoke to the foreigner. He gave him water to drink. The boy ini kata ganti tapi tidak di pronoun ini ya. Ini ke noun. The boy spoke to the foreigner. Laki-laki atau anak laki-laki itu berbicara pada foreigner, orang asing. He ini menuju pada boy. He gave itu memberi, tapi ini bentuk lampau. Him. He gave him. Nah, ini kan artinya sama dengan he. Ada he, his, him. Kayaknya gini. He, his, his, him. Coba koreksi kalau saya lupa mungkin. Kayaknya seperti ini. He, his, him. Kayaknya seperti itu. Please come to my house yesterday. Nah, di sini juga ada my. My itu artinya kepunyaan dari I ini.
He came, dia datang to my house, ke rumahku yesterday, kemarin. Nah, itu menyatakan kemarin ini itu menggunakan came. Came itu dari come, came, come. Nah, verb 1, verb 2, verb 3. Teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris atau sudah terbiasa belajar bahasa Inggris, mungkin untuk hal-hal ini teman-teman sudah mengetahui lah. Tapi untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris, mungkin teman-teman perlu mempelajari sedikit demi sedikit, karena seorang butuh belajar itu butuh konsistensinya. Setidak tahu apapun seseorang, kalau dia konsisten dalam belajar itu pasti one day itu akan tahu dan one day itu akan berguna. Seperti itu teman-teman. Terus she will go to Mataram. Mataram ini kan nama kota ya. She will ini akan, will go to Mataram tomorrow. Nah, di sini ada she. You must go now. You must. You di sini ada kata ganti kamu, orang kedua. Oke, seperti itu teman-teman. Jangan lupa untuk selalu di-subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.